Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem yang kami buat. Sistem yang kami buat adalah sistem manajemen gudang. Jadi di sini kami punya tiga aktor, yaitu kepala gudang, staf gudang, dan administrator. Di sini kepala gudang itu tugasnya untuk melihat stok-stok barang. Jadi stok barang masuk, stok barang gudang, dan stok barang keluar. Lalu di sini juga ada staf gudang, lalu di sini ada administrator. Oke, dari ketiga user ini saya akan menjelaskan fungsi dari user dari kepala gudang. Sebelumnya kita login. Login ini kepala gudang tentunya sudah punya akun ya, jadi masukin username, password, ini tampilannya. Lalu setelah masuk, ini untuk tampilan Vmark dashboard. Ini dia cuma bisa melihat stok barang gudang, stok barang masuk, stok barang keluar. Ini untuk bagian data barang. Lalu ini ada data barang keluar. Lalu di sini untuk tampilan Figma stok barang masuk dari kepala gudang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Leonardo. Ya, lanjut untuk penjelasan di staf gudang. Yang pertama, staf gudang itu harus melakukan login. Lanjut ke dashboardnya. Setelah masuk dari login, akan langsung ke dashboard dari staf gudang. Sama seperti kepala gudang juga bisa melihat dari stok barang gudang, stok barang masuk, dan stok barang keluar. Lanjut ke data staf barang dari gudang. Di sini staf gudang dapat melakukan edit dan hapus juga tambah data. Jika kita akan menekan tombol hapus, maka akan keluar notifikasi seperti berikut. Jika hapus, maka akan eh, eh, em- terhubung ke database, lalu database yang dari database akan terhapus. Lalu untuk tambah data, jika tambah data, Figma seperti ini. Ada ID barang, nama barang, stok, berat, dan langsung bisa ditambah ke tabel tersebut. Lanjut to edit data barang stok gudang. ID-nya di sini ada ID barang, nama barang, stok, dan berat. Lanjut untuk stok barang keluar. Di stok barang keluar ini sama seperti barang barang tadi. Di sini hanya bisa kita melakukan tambah data dan hapus. Lanjut untuk tambah data barang keluar untuk stok gudang. Bisa menambahkan ID barang, nama barang, barang keluar, satuan, dan tanggalnya. Lanjut untuk hapus barang. Di data barang keluar sama seperti peringatan yang ada di data barang yang tadi. Jika ingin menghapus bisa kita hapus, ya hapus. Jika tidak bisa batal. Lanjut ke mas staf barang masuk untuk staf gudang. Di sini kita hanya bisa menambahkan data tambah data dan hapus barang. Lanjut untuk data barang masuk sama hampir sama. Ada dari notifikasi hapus gudang juga. Lanjut untuk admin dari gudang. Pertama, admin harus melakukan login juga. Login bisa juga dengan sync up. Lalu setelah login atau sync up, maka akan masuk ke dashboard dari administrator. Di dashboard ini hanya ada pengguna, info dari pengguna, lanjut ke kelola akun. Di sini kita bisa menambahkan akun juga menghapus akun dari si pengguna. Lanjut untuk jika ingin menghapus data, ada notifikasi sebagai berikut. Jika ingin menambahkan data barang, ada juga notifikasi tampilan seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Reva Hibatullah dan Ajis. Baik, selanjutnya untuk ini kan sudah penjelasan di bagian Figma-nya. Kami selanjutnya akan menjelaskan untuk decodingannya di sini. Selanjutnya untuk web kami sudah melalui localhost, kami sudah membuat untuk admin dan user. Untuk adminnya seperti berikut. Hmm,
Nah, untuk ambilnya sudah kami buat fungsionalitas yang pertama yaitu membuat akun user yang bisa dipakai nantinya. Untuk membuat akun dari dashboard ini bisa untuk langsung ke kelola user atau dengan melihat info pengguna. Untuk membuat akunnya dari tombol ini. Nah, untuk pembuatannya diminta ID user, nama user, role, nomor telepon, dan password. Pusing aja. US no. Hmm, Nama user satu. Oh, untuk maunya ada kepala gudang dan staf gudang. Hmm, bisa. Nah, setelah user ini sudah masuk, bisa langsung digunakan untuk login. Bisa langsung digunakan untuk login pada halaman user. Yang sudah berikut. User yang sudah kita buat tadi yaitu user 1. Dan password sesuai yang diberikan tadi. Nah, untuk itu eh, berikut penjelasan dari implementasi penggunaan admin. Oke, selanjutnya untuk yang dari user atau kepala gudang atau staf gudang. Nah, untuk progres kami saat ini baru pembuatan bagian staf gudang yang di sini ada dashboard. Nah, di dashboard ini dia menampilkan stok barang gudang, stok barang masuk, dan stok barang keluar. Untuk angkanya ini masih sama, belum diubah. Masih baru yang stok barang gudang. Jadi di sini di data barang kami sudah menambahkan eh, ada 11 item. Nah, 11 item ini setiap stoknya itu ditambahkan, nah dia akan muncul di sini. Yang 1225 ini jumlah stok yang ada di sini. Nah, untuk yang untuk yang stok barang masuk dan stok barang keluar ini belum dibuat untuk perhitungannya. Ini masih menyamakan saja yang ini karena di copy aja ya, di copy paste aja yang bagian kotaknya ini, fungsionalnya belum diubah. Nah, terus di sini juga bisa tambah data. Nah, ditambah data ini bisa kita nambahin juga misalkan 012 nama barang apa putih putih stoknya ada 100 dan ini berat 1 botol gitu. Jadi di sini akan ada tambahan barunya. Oh ya, di sini kan dia ada jadi hitungannya itu ada 10, 11, 12 kan. Nah, ini kalau misalkan kita klik 25, dia akan langsung 12-12-nya tampil. Nah, oke. Di sini juga angka yang di sini tadi tuh bertambah. Tadi kan 1225, jadi 1325 karena penambahan dari stok barang yang kita masukin tadi. Nah, ini juga kita bisa edit misalkan di sini garam. Garam ini kita ganti jadi eh, tepung gitu misalnya. Terigu. Kita edit. Nah, dia bakalan berubah tepung terigu juga. Oke, misalkan kita hapus yang ini, hapus, ya hapus, maka di sini yang tadi sudah terhapus. Oke, untuk yang barang masuk dan barang keluar ini masih belum ada progresnya karena baru bagian data barangnya saja. Oh ya, ini juga kita bisa mencari, misalkan kita daging ayam, lalu dia akan memunculkan daging ayam. Oke, untuk apa? Connect ke database-nya itu kami di sini di database-nya sudah bentar. Nah, untuk di database itu kami memberi nama warehouse management system.
Terus di situ ada tabel admin, barang masuk, login, pengguna, dan stok barang. Jadi yang admin ini untuk kita membuat, kan tadi di sini sebelumnya pas logout si admin memang bisa membuat akun dia sendiri, makanya di sini. Kemudian maka dia akan bertambah di table admin ini. Kemudian untuk yang pengguna ini dihasilkan dari yang di admin tadi yang kita buat di sini. Nah, kelola user di sini, maka dia akan masuk ke table pengguna. Nah, di sini juga dia di dashboard ada 2 pengguna ini, tandanya lokal apa? Akun yang sudah dibuat ada 2. Oke. Selanjutnya untuk yang stok barang ini. Nah, ini stok barang tadi yang database buat untuk tabel di sini. Nah, di sini sudah terkonek stok barangnya. Untuk codingannya sendiri, misalkan untuk yang dashboard user, di sini kita ada ini kan untuk yang jumlah stok ini ya, untuk yang bagian ini jumlah stok di sini dia di sini codingannya. Jadi kita select sum stok s jumlah stok barang dari tabel stok barang. Nah, kita ntar outputkan di ini di echo jumlah stok. Ini kan dia akan menampilkan si angka ini. Kemudian untuk yang kelola user, untuk database insertnya, ini untuk apa? Selectnya maksudnya. Nah, di sini jadi query select from pengguna, yang table pengguna ini, table pengguna, where nama user apa ini untuk bagian search. Jadi di sini kita bisa nyari namanya juga, misalkan ref. Nah, karena dia like itu tandanya yang mirip seperti itu akan dimunculkan. Untuk yang hapus akun juga seperti ini, ya. Dengan query-nya itu adalah delete from pengguna where ID user. Jadi di sini di saat kita men-set hapus ini, itu dia akan mengambil query yaitu delete from pengguna where ID user. Jadi sesuai berdasarkan ID si usernya ini sendiri yang ada di database. Database ini kan ada ID-nya sendiri ini. Nah, oke, selanjutnya untuk yang hapus, ya kita ke dashboard, kita ke stok barang. Ya sama juga untuk yang stok barang ini kita stok barang ini yang bagian di sini ada edit dan juga ada hapus. Nah, untuk yang edit ini juga ke edit stok barang.php berdasarkan ID barang ya. Jadi edit nah ini edit stok barang. Nah, di sini tuh saat kita mengedit dia akan berdasarkan si ID barangnya ini sendiri. ID barang stok barangnya ini. Nah, yang hapus juga sama berdasarkan ID barang ini sendiri. Nah, untuk semua file PHP ini kami sudah membuat koneksinya dulu. Jadi biar bisa ke database itu dengan koneksi.php, yaitu hostnya itu adalah localhost, usernya root, passwordnya dikosongkan. Nah, nama database-nya itu harus database kita ini yang warehouse management system. Jadi dia biar bisa connect dari database sama website ini. Ya mungkin untuk penjelasan progres pertama kami dalam website warehouse management system ini sampai sini saja. Kami akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.